Selamat datang kembali. Tahu nggak sih, sekarang ini ada pergeseran yang menarik banget di dunia pendidikan. Kita lagi melihat munculnya sebuah, sebut saja, harmoni belajar yang baru. Di mana siswa, guru, keluarga, bahkan masyarakat semuanya jadi satu tim. Nah, inilah inti dari yang namanya pembelajaran mendalam, di mana kolaborasi itu jadi kunci. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana harmoni baru ini bisa terbentuk. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Lebih mudah belajar dari teman sebaya daripada dari guru. Wow, ini dalam banget ya. Kalimat ini datang langsung dari seorang siswa loh. Dan ini bukan sekedar keluhan iseng. Ini tuh sinyal. Sinyal kuat yang benar-benar menantang model pendidikan tradisional kita. Ini menunjukkan kalau yang namanya interaksi dan hubungan itu, yaitulah fondasi buat bisa benar-benar paham. Terus, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mendorong perubahan ini? Jawabannya ada di konsep utama ini, kemitraan pembelajaran. Eits, jangan salah, ini bukan sekedar kerja kelompok biasa ya. Anggap saja ini sebuah kerangka kerja baru, di mana semua pihak, mulai dari siswa, guru, keluarga, sampai komunitas, semuanya punya peran aktif. Mereka ikut merancang proses belajarnya. Tujuannya apa? Simple, biar belajar itu jadi lebih hidup, lebih nyata, dan nyambung banget sama dunia di sekitar kita. Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari peran baru siswa, terus guru, kepala sekolah, sampai gimana keluarga dan komunitas juga ikutan jadi bagian penting dari ekosistem belajar ini. Kita masuk ke bagian pertama, dan ini yang paling fundamental menurut saya, yaitu perubahan peran siswa. Mereka itu bukan lagi cuma gelas kosong yang nunggu diisi. Bukan. Sekarang, mereka adalah rekan pencipta yang ikut aktif ngebangun perjalanan belajar mereka sendiri. Nah, peran baru siswa ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, mereka harus belajar untuk belajar. Kedengarannya agak aneh ya, nanti kita bahas. Kedua, membangun hubungan yang kuat. Dan yang ketiga, menumbuhkan aspirasi mereka sendiri. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, pilar pertama, belajar untuk belajar. Ini maksudnya gimana? Intinya, siswa jadi sadar gimana cara terbaik mereka untuk belajar. Istilah kerennya kesadaran metakognitif. Jadi, mereka nggak cuma nunggu disuapin, tapi aktif nentuin tujuan belajar sendiri, pakai masukan dari teman dan guru buat jadi lebih baik, dan benar-benar punya kendali. Inilah yang disebut agensi peserta didik. Mereka jadi sutradara dalam proses belajar mereka sendiri. Berikutnya, membangun hubungan. Ini penting banget. Kita semua kan butuh merasa nyambung, dihargai, dan jadi bagian dari sesuatu. Nah, di kelas juga gitu. Kalau siswa merasa aman dan terhubung, mereka jadi lebih berani coba hal baru, lebih jago kerja bareng dalam tugas yang rumit, dan pastinya ini melatih skill sosial yang bakal kepake seumur hidup. Pilar ketiga, aspirasi. Gini deh, ekspektasi kita ke diri sendiri itu punya pengaruh yang luar biasa besar. Kalau materi pelajarannya nyambung sama minat dan cita-cita siswa, wah, motivasinya bisa langsung roket. Makanya penting banget untuk ngelibatin mereka pas nentuin target dan ngasih tugas-tugas yang beneran, yang bikin mereka penasaran dan pengen tahu lebih dalam. Oke, dari siswa sekarang kita geser ke gurunya. Peran guru juga berubah total. Kalau dulu mereka mungkin lebih kayak fasilitator, sekarang mereka jadi aktivator. Bayangin deh, mereka itu kayak pemantik api yang tugasnya menyalakan semangat belajar siswa. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Dulu peran guru itu ya menyampaikan materi, ngelola kelas. Tapi sekarang sebagai aktivator fokusnya beda banget. Mereka membangun hubungan personal, benar-benar coba ngertiin kebutuhan tiap siswa, dan yang paling penting, mereka pakai umpan balik dan pertanyaan buat mancing pemikiran kritis. Jadi pergeserannya itu jelas, dari ngasih jawaban, jadi ngebantu siswa nemuin jawaban mereka sendiri. Jadi, peran baru guru ini bisa kita simpulkan jadi 3 hal. Sebagai aktivator, mereka itu yang nyalain semangat. Sebagai kolaborator, mereka kerja bareng sama semua pihak. Dan sebagai pengembang budaya, mereka yang menciptakan lingkungan kelas yang bikin semua siswa nyaman dan aman buat belajar dan berkembang. Tentu aja, perubahan sebesar ini butuh pemimpin yang hebat. Nah, sekarang kita lihat gimana peran kepala sekolah juga ikut berevolusi. Dari yang tadinya manajer, sekarang jadi seorang pemimpin pembelajar yang aktif ngebentuk budaya sekolahnya.
Kepala sekolah di model ini nggak cuma duduk di kantor, mereka terjun langsung. Mereka jadi model peran pembelajar. Artinya mereka ikut belajar bareng guru-gurunya, bukan cuma nyuruh ikut pelatihan. Mereka jadi pembentuk budaya yang bikin lingkungan jadi aman buat berinovasi. Dan yang terpenting, mereka memaksimalkan fokus, memastikan seluruh sekolah geraknya ke arah yang sama, pembelajaran mendalam. Oke, sekarang kita keluar dari gerbang sekolah. Karena kemitraan yang sejati itu nggak berhenti di situ, kita harus melibatkan keluarga dan komunitas. Batasan antara sekolah dan dunia nyata itu harus dihilangkan. Saya suka banget metafora ini. Dinding ruang kelas menjadi kabur. Keren kan? Artinya kelas itu nggak lagi jadi kotak yang kaku dan tertutup. Dindingnya sekarang jadi lebih fleksibel, bahkan mungkin transparan. Dengan bantuan teknologi dan kemitraan, belajar itu bisa terjadi di mana aja, nyambung langsung ke pengalaman dan ahli di dunia nyata. Kemitraan dengan keluarga juga berubah drastis. Komunikasi bukan lagi sekedar rapor satu arah dari sekolah, tapi jadi dialog dua arah. Contoh paling kerennya adalah konferensi yang dipimpin peserta didik. Coba bayangin, bukan guru yang jelasin rapor, tapi si anak sendiri yang presentasi ke orang tuanya tentang kemajuannya, kesulitannya, dan targetnya. Ini benar-benar ngebangun rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama. Dan kemitraan ini nggak berhenti di keluarga. Dunia kerja, universitas, para profesional, semuanya bisa jadi bagian dari ruang kelas. Mereka bisa ngasih kesempatan magang, bimbingan, atau studi kasus asli dari lapangan yang bikin pelajaran jadi relevan banget. Apalagi dengan teknologi sekarang, siswa bisa terhubung dengan ahli dari seluruh dunia. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, ya inilah dia. Sebuah ekosistem pembelajaran yang utuh, di mana siswa, guru, kepala sekolah, keluarga, dan komunitas itu semuanya nyambung, semuanya kerja bareng. Mereka bukan lagi entitas terpisah, tapi mitra yang nggak bisa dipisahkan dalam satu misi besar yang sama. Menciptakan pembelajaran yang benar-benar mendalam, bermakna, dan pastinya mempersiapkan generasi kita untuk masa depan. Nah, setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apa sih langkah pertama yang bisa kita ambil? Nggak usah yang muluk-muluk, langkah kecil aja di lingkungan kita masing-masing. Mungkin sebagai guru, orang tua, atau bahkan anggota masyarakat. Apa yang bisa kita lakuin buat mulai menenun kemitraan yang kuat ini? Coba deh direnungkan, ini jadi pemikiran buat kita bawa pulang hari ini.